What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review, dan di tengah-tengah semua keramaian coronavirus ini Northboys tetap nge-review laptop. Jadi jangan lupa stay tune di channel kita, jangan lupain kita. Dan buat kawan-kawan sekalian semuanya di sana, stay safe ya, ingat cuci tangan yang benar, jaga kebersihan, jangan ke tempat ramai dulu karena biar virusnya reda dulu. Oke boys, lanjut kita ke reviewnya. Nah, sekarang saya mau nge-review Aspire terbaru dari Acer nih. Di sini Aspire 5 yang udah pakai i5 10210U. Dimana laptopnya ini menurut saya menarik banget. Kenapa menariknya? Nah, sekarang kita bahas. Dari segi spesifikasinya, menurut saya udah lumayan oke nih. Di harga sekitar 9 jutaan, kita udah dapat Intel i5 10210U, 8GB RAM, MX250 untuk rendernya, dan juga di sini memakai SSD sebesar 512GB. Udah cukup gede dong pastinya, di harga nggak nyampe 10 juta. Dan yang lebih seru lagi di sini adalah laptopnya nih. Bisa dibuka, nah bisa diratain begini displaynya, jadi 180 derajat ya, untuk keperluan apapun itulah yang kalian mau pakai laptopnya kayak begini. Untuk port dari Aspire 5 ini terbilang cukup lengkap juga, karena di sini di sisi kanan ada audio combo jack dan USB 3.0. Udah gitu di sebelah kiri ada power jack-nya, ada LAN port, ada HDMI port, ada 2 kali USB 3.0 di mana satunya bisa buat ngecas, dan ada USB Type-C. Yang disayangkan laptop ini belum ada memory card reader, yang pastinya bakal bagus banget, cocok banget untuk content creator. Nah, yang saya suka lagi laptop ini di cover depannya, actually semua bodinya udah full aluminium, jadi udah lebih durable dan kelihatannya udah lebih premium pastinya. Udah gitu, untuk bagian depannya sendiri di sini warnanya warna navy blue dan di sini metallic begini, dop. Saya suka banget warnanya, kalau kena lampu tuh kelihatannya premium banget lah. Beda sama Aspire 5 yang sebelumnya. Logo Acernya di sini juga udah semacam ada kayak teksturnya, jadi di sini udah nggak glossy biasa doang dan agak timbul sedikit, memberi kesan lebih premium lagi. Kebanyakan premiumnya laptop ini. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya. Di dalamnya juga ada finish yang sedikit berbeda sama depannya, cuman warnanya masih sama, warna navy blue begini. Yang overall looknya menurut saya di sini oke banget. Nah, sekarang saya mau ngomongin soal keyboardnya dulu nih. Dimana keyboardnya untuk letak placementnya semua nggak ada masalah. Dan untuk di sini kualitas keyboardnya menurut saya enak banget dipakai buat ngetik karena udah berasa cukup tactile dan travel distance-nya pas banget. Jadi kalau dipakai ngetik lama, di sini saya udah nggak ada masalah. Udah gitu ditambah lagi di sini keyboardnya udah ada backlight-nya warna putih. Jadi bisa dipakai pas gelap, udah mantep banget. Dan di sini touchpad-nya juga nggak ada masalah. Finish touchpad-nya actually menurut saya sangat premium, jadi berasa udah cukup mahal. Klik kiri dan klik kanannya juga cukup clicky, bikin laptop ini makin berasa kayak well built dan nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk speakernya yang terletak di kiri dan kanan bawah di sini menurut saya lumayan eksepsional. Bagus banget intinya. Karena di harga yang nggak nyampe 10 juta ini speakernya fenomenal banget kualitasnya. Dari segi bassnya udah berasa sedikit, udah gitu clear banget juga suaranya. Udah top notch deh, nggak ada lagi suara kaleng-kaleng. Stereonya juga mantep banget, berasa kalau misalkan kita pakai buat nonton film. Mantep banget speaker di sini. Displaynya di sini udah menggunakan display Full HD 14-inch IPS display yang pastinya di sini warnanya udah bagus banget, lumayan pop out, dan juga viewing angle-nya juga udah enak banget. Hanya saja display brightness-nya di sini yang menurut saya agak sedikit kurang terang. Jadi kalau dipakai untuk outdoor, untungnya di sini masih dop, depannya masih matte, jadi agak ketolong sedikit. Cuman memang brightness-nya agak kurang tinggi. Nah, udah gitu untuk bezelnya, di mana di sini Acer ngeklaim di sini udah thin bezel. Cuman menurut saya bezelnya yang thin cuman di bagian kiri dan kanan displaynya doang. Atasnya masih agak lumayan tebel, masih berasa banget lah ada display bezelnya. Dan di sini di bawahnya juga masih tebel juga. Untungnya masih dapat webcam yang terletak di tengah nih, yang letak optimal lah bisa kita bilang. Udah gitu untuk build quality secara overall menurut saya di sini udah oke banget. Karena diangkat dengan satu tangan begini, bendingnya udah minimal. Kalau kita tekan-tekan juga titik kopongnya nggak banyak, udah berasa well built juga. Displaynya di sini juga udah bagus banget karena kalau kita tutup nih, kita buka dengan satu tangan itu udah bisa dengan mudah, cuman keangkat dikit doang lah. Jadi bukan sebuah isu lagi, build quality-nya udah oke banget. Dan uni-hinge displaynya yang panjang banget dari ujung kiri sampai ujung kanan gini memastikan kalau displaynya nggak bakal gampang rusak. Dan di sini udah kokoh banget juga nih bagian displaynya. Jadi di sini udah overall build quality-nya bagus juga. Dan untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai sebesar 48 Wh yang kalau kita translate ke working hour itu bisa sekitar 4-6 jam lah kita pakai laptop ini untuk kerja pastinya. Nah, sekarang soal performanya gimana? Yuk kita lihat di sini. Pertama-tama benchmarkingnya kita menggunakan Cinebench R15 dan mendapatkan 91,28 fps untuk OpenGL-nya dan CPU-nya di 516 GB. Lalu lanjut ke benchmark Valley, kita dapat 16,1 fps dan skornya di 674.
Lalu untuk Heaven DX11 kita dapat 18,8 fps dan skornya di 473. Lalu untuk Crystal Disk Mark 7-nya kita mendapatkan rate-nya di 1700 dan rate-nya di 1400. Dan untuk gaming testnya di sini kita menggunakan CSGO di competitive setting mendapatkan FPS di sekitar 80-90-an. Pastinya masih sangat playable nih. Ya boys, jadi secara overall saya udah puas banget nih sama yang Acer berikan di Aspire 5 kali ini. Dimana harganya yang udah cukup oke hanya di 9 jutaan, kita udah mendapatkan full package lah istilahnya. Layar yang bagus, body yang udah well built banget, keyboard yang udah enak banget dipakai ngetik, touchpad nggak ada masalah, dan speaker yang fenomenal. Dimana di sini performance-nya juga udah menggunakan i5 10210U yang udah lumayan oke dan juga MX250 yang udah bisa sedikit dipakai main dan juga ngedit. Dimana di sini menurut saya pas banget, cocok banget bagi para pelajar atau katakan mahasiswa ataupun mungkin pekerja kantoran yang pengen punya laptop yang bisa dipakai untuk konsumsi media dan juga sedikit gaming ataupun ngedit. Laptop ini bakal jadi laptop pilihan yang pas banget dan juga oke banget dari segi looknya juga. Karena di sini desainnya menurut saya udah oke banget, dan kalau misalnya kita lihat nih dari depannya aja udah berasa kayak laptop yang udah nggak murahan banget lah. Pastinya udah sangat premium looking. Oke boys, jadi kayak gini aja untuk review saya buat Aspire 5 Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Aspire 5 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @northboys.id. Join the chat kita, di situ kita bisa ngobrol-ngobrol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal laptop ini, dan request untuk kita mau nge-review apapun. Dan untuk kalian semua di sana, stay safe, jangan sampai kenapa-napa, dan tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan. Kayak gini aja boys, saya Bola, signing out.